Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama Bunda di hari Rabu 21 April 2021. Oke, bagaimana puasanya? Semoga tetap lancar ya teman-teman. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, dan kita masuk pembelajaran kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini dimudahkan. Robbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Oke, sekarang Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu hak dan kewajiban. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat memahami makna tentang hak dan kewajiban dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan apa saja hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengingat cara menentukan KPK pada bilangan dengan baik. Tujuan yang terakhir adalah melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menentukan KPK pada soal cerita dengan tepat. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kita akan mempelajari materi pembelajarannya adalah tentang memahami dan juga mengenal apa saja hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Lalu materi yang kedua adalah kita akan kembali belajar menentukan KPK, tapi hari ini soalnya adalah soal cerita. Oke, hak dan kewajiban. Apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Apakah teman-teman masih mengingatnya? Lalu, yang mana yang harus kita dahulukan? Hak atau kewajiban? Dan bagaimana sih hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita? Yuk kita pelajari bersama. Sebelum masuk ke hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, Bunda akan mengingatkan kembali tentang hak dan kewajiban. Hak itu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia itu sudah dimiliki oleh manusia itu sendiri ketika dia berada di dalam kandungan ibunya. Lalu, kewajiban adalah merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban juga berasal dari hak yang kita peroleh. Jadi kewajiban itu adalah hal yang harus atau wajib kita kerjakan untuk mendapatkan hak yang kita inginkan. Nah, lalu apa sih hak dan kewajiban terhadap lingkungan? Tapi kita harus paham dulu apa itu lingkungan. Nah, lingkungan sangatlah penting bagi manusia. Kenapa? Karena dari lingkunganlah kita mendapatkan lahan untuk tinggal, makanan, dan segala sesuatu untuk menopang kita dalam beraktivitas. Nah, tentunya kita juga sangat membutuhkan lingkungan karena dari lingkungan kita bisa mendapatkan sumber daya untuk bertahan hidup. Tapi kemampuan mengambil sumber daya alam ini harus dibarengi dengan tanggung jawab kita agar kelestarian lingkungan kita tetap terjaga. Oke, lalu apa saja hak yang kita dapatkan terhadap lingkungan? Dan apa saja kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita agar lingkungan kita tetap terjaga kelestariannya. Nah, di sini Bunda akan menyebutkan beberapa hak yang bisa kita dapatkan dari lingkungan kita ketika kita menjaga kelestariannya. Nah, di sini di gambar pertama yaitu hak kita terhadap lingkungan adalah dapat menghirup udara yang segar. Nah, dengan menghirup udara yang segar tentu kita juga bisa hidup sehat. Lalu yang kedua adalah, nah di sini kita dapat menikmati tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan kita untuk tetap bertahan hidup. Lalu yang ketiga adalah dapat menikmati air yang bersih dan sehat. Karena dengan air yang bersih tentunya hidup kita bisa menjadi sehat. Nah, yang terakhir adalah kita berhak menikmati cahaya matahari. Lalu, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Di sini sudah ada beberapa gambar. Kewajiban yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dengan menjaga kebersihan lingkungan tentunya
lingkungan kita akan menjadi bersih dan kita juga akan menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Lalu yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi, udara yang kita dapatkan akan lebih segar dan lebih sehat karena kita banyak dikelilingi oleh yang hijau-hijau atau pepohonan. Nah, yang ketiga kewajibannya adalah mengusahakan keindahan lingkungan, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi, tidak ada yang ketika habis makan buang sampahnya sembarangan. Nah, itu harus mulai dikurangi atau bahkan harus dihilangkan kebiasaan itu. Lalu yang terakhir, nah di sini ada gambar bumi sedang menangis. Nah, ini maksudnya adalah kita harus menjaga lingkungan kita dari polusi. Dengan cara apa? Yaitu ya, kita kalau bisa harus menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi asap polusi dari kendaraan mobil maupun motor kita. Lalu apa saja sih yang akan terjadi ketika kita tidak menjaga lingkungan kita? Nah, di sini ada beberapa gambar juga sudah Bunda perlihatkan. Nah, akibat yang pertama yaitu bisa menimbulkan terjadinya bencana alam, yaitu bisa banjir, gunung berapi, lalu bisa juga hutan gundul. Nah, di sini juga karena kita tidak menjaga kelestarian lingkungan, itu akan munculnya banyak penyakit. Kenapa? Karena lingkungannya tidak bersih atau tidak sehat sehingga banyak penyakit yang bermunculan. Lalu, hutan menjadi gundul. Kenapa? Karena kita menebang pohon tidak sesuai aturan, jadi tidak sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Jadi menebangnya secara berlebihan. Nah, itu bisa membuat hutan menjadi gundul. Lalu akibat berikutnya adalah lingkungan menjadi kotor. Kenapa menjadi kotor? Karena kita tidak rajin membersihkan lingkungan sekitar dan juga membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Apakah teman-teman masih ingat bagaimana cara menentukan KPK? Nah, KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil yang cara menentukannya adalah dengan membuat pohon faktor untuk mencari faktorisasinya dan menggunakan bilangan prima. Nah, konsepnya dalam menentukan KPK adalah kita mengambil kelipatan terbesar dan memasukkan semua angka yang ada pada faktorisasi. Lalu bagaimana jika soal KPK-nya berbentuk dalam soal cerita? Apakah sama cara menyelesaikannya? Lalu seperti apakah soal cerita KPK dan seperti apa cara penyelesaiannya? Yuk kita pelajari soal-soal berikut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke soal, Bunda akan menjelaskan sedikit. Jadi, kalau soal KPK-nya berbentuknya dalam bentuk soal cerita, cara pengerjaannya tetap sama seperti KPK seperti biasanya, tapi yaitu dengan menggunakan pohon faktor dengan memasukkan semua faktorisasi dan mengambil pangkat yang paling besar. Tapi dalam soal cerita, kita juga bisa menggunakan satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan kelipatan dari bilangan yang diminta. Nah, di sini Bunda akan langsung masuk ke soal pertama. Ada Salman dan Said bermain peluit. Salman meniup setiap 20 detik dan Said meniup setiap 30 detik sekali. Jika sekarang mereka meniup peluit bersama-sama, lalu pada detik keberapa mereka akan meniup peluit bersama-sama lagi? Nah, berarti yang harus kita cari adalah 20 dan 30. Kita ke 20 dulu. Kita membuat dengan pohon faktor. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, jadi faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Sekarang kita cari faktorisasi dari bilangan 30. Dimulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 30 dibagi 2 adalah 15. 15 kita bagi 2 apakah bisa? Tidak. Jadi kita langsung ke 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Maka faktorisasi dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5.
Nah, di sini sudah ditemukan faktorisasi dari 20 dan 30, kita bisa langsung menentukan KPK-nya. Nah, jadi KPK-nya adalah kita ambil pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya di sini adalah 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 ini lebih besar dibandingkan 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Maka Salman dan Said akan kembali meniup peluit secara bersama-sama yaitu pada detik ke-60. Oke, seperti yang tadi sudah Bunda jelaskan di awal, ketika menyelesaikan soal cerita KPK itu teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi yaitu dengan pohon faktor, tapi teman-teman juga bisa menggunakan satu cara lagi yaitu dengan menggunakan kelipatan. Kita mencari kelipatan dari angka yang diminta. Nah, tadi angka yang diminta adalah 20 dan 30. Sekarang kita mencari dengan menggunakan kelipatan. Nah, kelipatan 20 yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100. Lalu kelipatan dari 30 adalah 30, 60, 90, 120. Nah, kalau sudah dicari kelipatannya, sekarang kita lihat di manakah angka yang sama tapi yang terkecil. Nah, di sini sudah terlihat angka yang sama adalah angka 60. Nah, jadi KPK-nya adalah KPK dari 20 dan 30 dengan menggunakan cara kelipatan. Di sini adalah 60. Sama ya hasilnya teman-teman seperti tadi cara dengan pohon faktor. Jadi kesimpulannya Salman dan Sahid akan meniup peluit bersama-sama pada detik ke-60. Nah, untuk lebih jelas kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini Jono berlatih renang setiap 6 hari sekali. Nah, sedangkan Tigor dia berlatih renangnya selama 3 hari sekali. Jika Jono dan Tigor berlatih renang bersama-sama pada hari Ahad atau hari Minggu, maka pada hari keberapa lagi Jono dan Tigor akan renang bersama lagi? Oke, berarti yang dicari adalah kelipatan 6 dan 3. Sini Bunda akan menyontohkan cara mencarinya dengan menggunakan kelipatan. Kita cari dulu kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Lalu kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 di sini ada 3, 6, 12, 15, 18, dan 21. Nah, dari kelipatan ini kita cari angka yang sama. Di sini ada dua angka yang sama, yaitu ada angka 6 dan angka 12. Tapi mana yang kita ambil? Nah, yang kita ambil adalah angka terkecil sesuai dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kelipatan terkecilnya adalah angka 6. Nah, maka kelipatan terkecil dari 6 dan 3 adalah 6. Maka mereka yaitu Jono dan Tigor akan kembali berlatih renang bersama-sama itu 6 hari lagi. Nah, 6 hari itu hari apa? Kita hitung di sini adalah hari Ahad atau hari Minggu. Nah, berarti 6 hari setelah hari Minggu adalah hari Sabtu. Maka Jono dan Tigor akan berlatih renang bersama-sama lagi yaitu pada hari Sabtu. Nah, seperti itu teman-teman cara mengerjakan KPK dalam bentuk soal cerita. Jadi, teman-teman, cara menentukan KPK dalam soal cerita bisa menggunakan dua cara. Yaitu cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan pohon faktor. Lalu cara yang kedua adalah teman-teman menggunakan cara mencari kelipatan, yaitu nanti teman-teman mencari persekutuannya dan dicari kelipatan yang paling kecil. Nah, itu adalah dua cara yang teman-teman bisa gunakan dalam mencari KPK. Jadi, Bunda ucapkan terima kasih banyak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga banyak manfaat dan ilmu yang bisa diambil. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Dan Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasanya teman-teman. Dadah.